pagi, nama saya Maria Stefani Ridiana Raga. Nomor induk mahasiswa 141 18064. UTS mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Dosen pengasuh Ibu Hildegardis Nisa, SPD, MSI. Baik, pada bab ini kita akan mempelajari tentang nutrisi mikroorganisme. Ada tiga hal penting yang kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama, peran nutrien bagi mikroorganisme. Yang kedua, pola nutrisi bagi mikroorganisme. Yang ketiga, pengelompokan mikroorganisme berdasarkan zat gizi. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, ada tiga hal penting dalam bab ini. Yang pertama, peran nutrien bagi mikroorganisme. Peran utama dari nutrien yaitu sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan sebagai aseptor dalam menghasilkan energi. Habis itu yang kedua, pola nutrisi mikroorganisme. Ada beberapa poin. Yang pertama, semua organisme hidup membutuhkan sumber energi. Contohnya tumbuhan alga hijau membutuhkan cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis dan dapat menghasilkan makanannya sendiri yang disebut fototrof. Yang kedua, organisme hidup membutuhkan karbon, di mana contohnya tumbuhan alga dan kuman berklorofil membutuhkan karbon dioksida untuk mengubah makanan menjadi karbohidrat dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, organisme hidup membutuhkan nitrogen, di mana nitrogen ini adalah hal yang paling penting untuk menyusun asam amino, dan ada beberapa bagian penting pada mikroorganisme yang disusun dari nitrogen. Contohnya klorofil yang vital untuk proses fotosintesis. Yang keempat, semua organisme membutuhkan air. Air membantu fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Yang kelima, organisme hidup membutuhkan vitamin, di mana vitamin berfungsi sebagai pembentuk substansi yang mengaktifkan enzim. Baik, pada poin yang ketiga tentang pengelompokan mikroorganisme berdasarkan zat gizi. Di sini ada berdasarkan sumber energi. Yang pertama yaitu fototrof, di mana di sini organisme menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Itu yang kedua, kemotrof, di mana di sini organisme menggunakan oksidasi senyawa-senyawa dalam sumber energi. Terus yang ketiga, heterotrof, di mana organisme tergantung pada karbon organik. Secara sederhana, pembagian mikroorganisme berdasarkan zat gizi bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada tipe. Ada 3 tipe, yaitu pertama tipe fototrof, yang kedua kemotrof, yang ketiga kemoheterotrof. Di sini ada sifat sumber energi untuk pertumbuhan. Yang pertama itu cahaya. Heterotrof punya ada cahaya. Sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhan menghasilkan CO2. Contohnya ada di sini Chromatium, ada alga, fotosintetik, Rhodospirillum rubrum. Habis yang kedua, cahaya juga. Sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhannya yaitu senyawa organik. Contohnya bakteri hijau, bakteri ungu, Rhodopseudomonas. Yang ketiga, ada oksidasi senyawa organik. Sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhan ini yaitu menghasilkan CO2. Contohnya Thiobacillus, Nitrosomonas, Nitrosopyra, Nitrosococcus. Yang keempat,
yaitu oksidasi senyawa organik. Sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhan ini menghasilkan senyawa organik. Contohnya Escherichia, Protozoa, cendawan, sebagian besar bakteri juga. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi nutrisi mikroorganisme. Semoga apa yang saya jelaskan dalam materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.